Jadi di situ sangat jelas bahwa dan kami perintahkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ibunya, penekanannya, telah mengandungnya dalam keadaan wahnan ala wahnin, payah di atas kepayahan. Ya, ini mungkin yang tidak dirasakan oleh seorang ayah. Jadi ada poin kenapa penekanan, penghormatan kepada ibu lebih, karena ibu itu yang mengandung, melahirkan, menyusui selama 2 tahun kan gitu ya. Fisoloh fi amaini gitu kan. Di situ di Al-Qur'an penegasannya di situ. Penegasan bagaimana salah satu ayat sehingga kita benar-benar diperintahkan untuk menghormati seorang ibu. Bukan berarti hanya seorang ibu, tetapi juga kedua orang tua. Makanya kalimatnya walidaihi ya, kepada kedua orang tua. Tetapi ada satu penekanan kepada ibu, di mana karena ibu itu pertama mengandung 9 bulan, sudah sangat jelas. Makanya sering kan ada sedikit candaannya juga, seorang ayah mau nggak tuh gendong berat beban apa batu 2 kilo aja tuh selama 3 bulan aja, nggak akan sanggup. Kan gitu. Seorang wanita, bayi katakanlah berat 3 bulan selama 9 bulan 3 kilo selama 9 bulan dia sanggup kan gitu ya. Kepayahan dan paling ini apa namanya, paling berat adalah ketika melahirkan. Wahnan ala wahnin wa fisalu fi amaihi ya. Fi amaini. Jadi bagaimana ketika dia mau melahirkan, makanya kan jaminan ketika dia meninggal maka dia termasuk orang yang mati syahid kan gitu. Karena apa? Perjuangan melahirkan seorang anak. Makanya perintah untuk menghormati seorang anak, sehebat apapun Anda, seorang jenderal, seorang pahlawan, seorang yang kuat, tanpa kasih sayang ibu, tanpa air susu dari ibu, Anda bukan siapa-siapa. Itulah logis diperintahkan untuk penekanannya menghormati seorang ibu. Hidup Ibu Nora, hidup ibu-ibu semuanya. Terima kasih. Ya, Bang JJ. Ya, Bang JJ mau bertanya. Ya, silakan. Kok hening, apa ini saya? Bang JJ. Oh, Bang JJ mau bertanya. Oh, jaringan dia nggak bagus. Ya, Bang Holi gimana, Holi, Dek? Tanggapannya, Dek? Ya, sebenarnya sih makasih banyak udah menjelaskan, dan saya sih semoga kedepannya saya lebih ini lagi ya, memahami lagi tentang Islam itu sendiri. Dan izin saya bertanya juga satu hal. Teman saya kan ada paket umroh tuh, ya kan? Apakah kalau Tunggu dulu, Holi. Bang Amir, Bang Dewa mau naik itu. Bang Amir. Oh, udah tidur lah ini. Bang Dewa mau naik. Bang Dewa mau naik. Mana nggak ada? Itu apa Amir? Mahadewa, tuh Mahadewa. Oh ya Mahadewa, ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini orang tua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bener-bener ini nih. Ya, tadi ini maaf dulu ya Bon sama Bang Amir, ini tadi kan sebelumnya kan ada pembahasan nih dari pertanyaan Bang Holi kan terkait tentang Baitullah ya dalam pandangan Islam. Nah, tadi yang dijelaskan kan cuma satu gitu. Kira-kira Bang Holi dari penjelasan teman-teman kita sebelumnya tentang Baitullah itu sudah paham nggak atau masih butuh tambahan gitu atau gimana? Ya, sebenarnya kalau masih bisa ditambahkan supaya lebih jelas lagi pemahaman saya. Karena kalau di agama saya itu kan bait Allah. Sementara di mana di teman-teman Muslim kan katanya tadi siapa namanya bait. Nah, itu perbedaannya di mana? Ya, itu perbedaannya di mana gitu menurut saya. Kalau tentang ibu tadi saya juga sangat jelas banget. Terima kasih banyak ilmunya, dan ya kita nggak tahu ke depannya. Ya, buat teman-teman para senior ya, mohon izin sedikit menambahkan ya. Kalau kita mempelajari Al-Quran dan juga hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka Baitullah itu ada 3. Nah, ini yang mudah-mudahan bagi teman-teman kita dari Muslim yang belum tahu juga semakin bertambah ilmunya ya.
Baitullah disebutkan dalam Al-Quran dan hadis itu ada 3. Yang pertama adalah Baitullah, yaitu Ka'bah, ya, yang ada di Makkah Al-Mukarramah. Nah, kalau dulu disebut sebagai Masjidil Aqsa yang merupakan kiblat utama umat Islam, kemudian berpindah ke Mekah, yaitu Ka'bah. Itu yang pertama, Baitullah. Dalilnya mana? Sangat banyak dalilnya, ya. Terutama kita bisa buka di dalam Quran surah Al-Baqarah, ya. Nah, itu menjelaskan, ya, kita mulai baca sejarah ketika Nabi Ibrahim dan juga Nabi Ismail mulai mendirikan memperbaiki Ka'bah. Nah, kemudian yang kedua, Baitullah itu adalah masjid, ya, masjid Allah Subhanahu wa taala. Maka semua masjid yang ditempati sebagai tempat untuk peribadahan oleh umat Islam, maka itu juga disebut sebagai masjid Allah. Nah, ya, dalilnya mana? Dalilnya kita bisa gunakan di Quran surah Al-Ahzab nanti ayat ke-27-nya. Kemudian yang ketiga adalah tanah, ya. Tanah ini selama dia suci dan di situ tidak ada najis, ya, maka kita bisa gunakan untuk sholat. Kita bisa gunakan beribadah kepada Allah. Nah, makanya bagi kita, ya, yang misalkan anggaplah kita sedang pergi naik gunung misalkan. Nah, di gunung kan itu misalkan nggak ada masjid kan, nggak ada rumah, nggak ada masjid. Maka kita bisa sholat di gunung itu sendiri, di tanah. Atau misalkan kita lagi pertandingan sepak bola, di lapangan nggak ada masjid, nggak ada apa, ya. Nah, tapi ketika kita waktu sholat sudah masuk, maka kita boleh sholat di lapangan. Nah, ini ada 3 makna Baitullah yang dijelaskan dalam Al-Quran dan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama adalah Ka'bah, yang kedua adalah masjid-masjid, dan yang ketiga adalah tanah dengan catatan tanah itu bersih dan tidak disentuh oleh yang najis itu. Seperti itu. Ya, mudah-mudahan pemahamannya semakin bertambah. Terima kasih. Oke, terima kasih Bang. Masih bisa saya bertanya nggak? Masih boleh nggak saya bertanya satu lagi? Tunggu, Dek. Si JJ mau nanya sama kamu. Oh iya, tuh. silakan. Tapi jaringan dia nggak bagus. Itu merah tuh. JJ. Bang JJ. Udahlah. Mau tanya-tanya aja lah, Dek. Nunggu jaringannya bagus, nggak apa-apa. Ya, Tanya satu aja, lagi. Dek. Nggak apa-apa. Kalau kita kan di dalam kekristenan. Jangan satu, banyak aja nggak apa-apa. Iya Kak. Nah, kalau kami kan dalam kekristenan itu kan namanya ada pembaptisan. Nah, aku melihat pembaptisan itu kan hanya basuh menggunakan air gitu kan, kita dicelupin gitu kan, ada juga yang dipercikan gitu kan. Nah, kalau dalam Muslim, apakah ada kaitannya sama dengan itu kalau sebelum mereka sholat apa namanya? Lupa. Wudu. Iya, Bang Mahadewa. Bang Mahadewa, silakan. Lanjut Pak Alif tuh lebih paham. Bang Alif, silakan. Atau Koko ganteng dari tadi di atas. Maksudnya berwudu. Ya. Saya pengen bertanya ini. Bukan. Yang ada saya nggak bisa nambahin. Ya, Bang Alif. Bertanya, boleh? Bang Alif monitor. Ya, tadi tolong dijawab yang ditanya sama sama Dek Holi. Sinyal. Oh iya, kalau di Islam itu berwudu, namanya berwudu itu kan kita bersuci. Kalau berwudu biasanya bersuci dari hadas yang kecil, hal-hal yang membatalkan sebelum sholat gitu kan. Ya, itu adalah beberapa poinnya, tidak perlu kita perjelaskan, itu di ranahnya ilmu fikih nanti lebih dalamnya. Nah, ketika dia bersuci maka dia sudah boleh sholat. Nah, saya ini sebenarnya kalau dalam hal baptis ini dari Kristen pun agak sedikit ini ya, karena apakah dia itu hanya sekali seumur hidup atau memang dia itu bersuci itu sebagaimana Yesus berkali-kali ketika engkau akan masuk kepada bait Allah, engkau harus membasuh tanganmu kan gitu. Ada juga kalau nggak salah perintahnya itu di kitab perjanjian lama, tapi ya bahkan Yesus pun kalau nggak salah ada. Nah, itu makanya kalau sekali ya berbeda baptis. Konsepnya ya pada dasarnya berbeda kalau memang selama ini patennya adalah sekali seumur hidup. Ketika dia diyakini sebagai seorang Kristen maka disuruh dibaptiskan gitu. Kalau di Islam untuk sebagai Muslim ya syahadat. Ada nanti namanya mandi tobat gitu, atau mandi ini ya, dia mu'alaf gitu. Nah seperti itu. Sebentar.
Kalau masalah berwudu, konteksnya adalah bersuci dari hadas. Ada hadas kecil namanya berwudu, kalau hadas besar namanya mandi gitu, mandi wajib. Begitu. Apa saya nggak kena ya jawabannya? Kena Pak Alip. Di itu aja, di apa, kepada kitab dia. Karena yang namanya muslim itu kan sudah ada gitu kan. Tata cara ibadahnya itu diajarkan pula di dalam kitab Keluaran 40 nomor 32. Tolong dibuka Kang Alip. Kang Alip. Keluaran 40 nomor 32. Keluaran Alip. Keluaran 40 nomor 32. ayat 32 ya. Oke. Apabila mereka masuk ke dalam kemah pertemuan dan apabila mereka datang mendekat kepada mezbah itu, maka mereka membasuh kaki dan tangan seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Nah, seperti itulah. Itu diajarkan tata cara wudhu itu seperti apa. Begitupun kami muslim. Satu-satunya agama yang mengajarkan untuk membasuh kaki dan tangan itu cuma muslim. Artinya kita berwudhu. Nabi Musa ketika mendekati mezbah, Nabi Musa sebelumnya melakukan yang namanya wudhu. Begitulah umat muslim juga ya. Pak Holi ya, tadi yang nanya ya? Pak Holi. Iya, si Holly. Ya. Masih begitu muda Pak dia, Holi Bang. ya. Nah sekarang, Zamannya Bapak, dia mana kuliah? adik Masih seumur kita berarti muda. ini. Seumur berarti kalau gitu. Ya. Nah, lanjut. Nah begitu ya Pak Holi ya. Sementara kalau kita kaitkan dengan ajaran Pak Holi, apakah di ajaran Pak Holi diajarkan seperti di dalam kitab Keluaran 40 nomor 32? Tentu tidak ada. Betul tidak Pak Holi? Iya Bang, Pak Holi? benar Bang, benar. Ya. Hanya di Islam Pak Holi yang diajarkan seperti itu, hanya Muslim yang mengajarkan wudhu itu kita tiap hari berwudhu, tata caranya seperti apa, bacaannya seperti apa, begitu Pak Holi. Sementara kalau di Cuma sebelah itu, bedanya saudara kalau kita- di Islam itu lebih kompleks, lebih luas. Ada wajah, ada kedua tangan, sebagian Betul. kepala, Betul. kaki, semuanya dibasuh. Ya, Sampai jangan bersih. dipotong Bang JJ, ya minta tolong jangan Nggak apa-apa, dipotong ya, nggak nggak apa-apa. enak. Oke, maaf. Tadi sih bagus Nanti Bang ya JJ bertanya. pembahasan mengenai soal apa sih, soal ibu ya. Itu bagus itu. Pembahasan soal ibu. Lanjut. Itu Bang Dewa, ada yang bilang katanya sumuran anaknya Bang Dewa, berarti udah tua Bang Dewa. Ya, Bang JJ mau nanya apa sama Oli? Udah mudeng di situ, Dek. Iya, saya ada sih beberapa lagi pertanyaan. Iya, Ketika tapi si JJ mau Iya. nanya sama kamu, Dek. silakan. Boleh nggak? Boleh. Oh ya boleh. Oke. JJ silahkan deh. Oke, Mbak Dek Holly ini kan Kristen ya? Iya Bang, saya Katolik Bang. Iya. Di agama Islam itu, di Al-Quran itu dijelaskan ada pengakuan. Artinya dari Allah itu ada di dalam Al-Quran, ayatnya seperti ini. Saya gambarkan dulu ayatnya, nanti saya pertanyakan kepada Adik Holly. Ya. Di Al-Quran itu dijelaskan, innani, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, innani anallah. Sesungguhnya aku adalah Allah. La ilaha illa ana. Tidak ada Tuhan selain aku. Fa'budni, maka sembahlah aku. Wa aqimis sholah, dan dirikanlah sholat, lidzikri, untuk mengingatku. Itu di dalam Islam dijelaskan ada pengakuan Allah sebagai Tuhan. Fa'budni, perlu digarisbawahi, fa'budni, maka sembahlah aku. Katanya Allah seperti itu di ayat Al-Quran. Pertanyaannya kepada Dek Holly, apakah sama juga di sana? Selaku Kristen, apakah ada pengakuan Yesus sebagai Tuhan dan sembahlah aku Yesus? Apakah seperti itu sama juga? Mohon dijelaskan. Kalau dalam makasih Bang pertanyaannya. Kalau yang pemahaman saya sendiri terkait dengan sering juga diskusi sama sharing sama teman-teman juga yang seiman. Memang sih itu yang membuat saya bingung sebenarnya. Kalau dalam Alkitab sendiri yang saya pelajari maupun dari Bible maupun Gospel itu memang sih dalam hal ini
ya Yesus sebagai yang saya imani sebagai Tuhan itu tidak pernah mengatakan dirinya sebagai Tuhan gitu kan, keluar dari kata-katanya gitu kan, melainkan dia sebagai utusan. Dalam Yohanes pun kayak gitu. Nah itu yang membingungkan saya ketika saya juga dikaitkan sama ayat-ayat yang lain yang katanya sinkron. Aku nggak menemukan di situ loh letak sinkronnya itu di mana gitu kan. Walaupun aku masih awam juga kan, tapi kan kita istilahnya orang istilahnya kita juga ada logika gitu kan, kita bisa berpikir secara nalar gitu kan, secara objektif juga. Makanya itu yang aku pertanyakan biasa ketika saya bertanya kepada pastor, uskup, pendeta dan lain-lain, itu jawaban dari mereka itu dikaitkan sama ayat-ayat yang lain gitu kan. Nah itu yang membuat saya bingung, sementara yang gospel dan di Bible yang teman saya di luar negeri menyatakan bahwa memang bukan utusan tapi ada lagi konsep yang keluar yaitu tritung gitu loh. Itu yang membuat saya bingung juga. Makanya saya masuk di komel-komel perdebatan seperti itu, mencari titik terangnya seperti apa. Dan saya sepaham sebenarnya kalau sama teman-teman muslim yang menjelaskan terkait tentang konsep ketuhanan itu sendiri gitu loh. Saya sempat masuk juga ke room Kristen ya. Saya menanyakan secara detail ke prawira, siapa itu ada di Ica, roomnya Ica. Saya tanya itu. Saya tanya tentang Tuhan Allah itu ruh katanya. Allah, bahasanya dia kan Allah ya. Allah itu ruh. Ruh itu dipilihlah Bunda Maria. Ruh itu ditaruh di rahim Bunda Maria. Kalau di agama saya kan Siti Maryam ya. Tapi dia nggak sama katanya. Siti Maryam dengan Bunda Maria itu nggak sama. Ditaruh di rahim Bunda Maria. Lahirlah Yohanes atau Yesus. Lahirlah Yesus. Pemahaman dia seperti itu. Ruh. Allah itu ruh katanya. Kalau di agama saya, agama Islam, Allah itu bukan ruh. Malahan ruh yang menciptakan Allah. Kulir ruhu min amri rabbi di dalam Al-Quran. Jelas. Bahwa ruh itu diciptakan Allah. Itu pemahamannya berbeda, sangat berbeda saya pahami. Saya masuk ke room Kristen, saya tanya. Ternyata jauh pemahamannya atau konsep-konsepnya sampai saya buka ini perjanjian baru, perjanjian lama saya juga pegang di sini. Saya samakan, padukan, ternyata jauh nggak sama. Itu. Dilanjut. Mas Oli nanti di follow ya akun Dewa yang ini ya. Oh siap. Boleh Bang. ya? Boleh Bang. Di follow dulu, nanti Dewa fallback. Nanti kalau misalkan tahu Bang Holi ada, Mas Holi ada mengenai soal Tritunggal itu, ya? Boleh ya? Holi ya? Boleh banget Bang, boleh banget. Baik, 86 kalau begitu. Siap, ditunggu sama Dewa nanti ya. Nah itu juga kalau nanti aku mau ikutin Mama juga sebenarnya sih supaya dia lebih paham juga, karena aku sering sharing sama Mama masalah seperti itu. Mama pun bingung gitu kan, Mama pun bingung. Jadi Enggak ngaku dong, kenapa woi? Bang Dewa. Iya. Kenapa? Aku ikut juga lah kalau masuk Komal. Ya nggak apa-apa. Kalau ikut si Holi. Kalau Holi bingung, Mamah bingung, semua bingung. Untuk gimana caranya supaya tidak bingung? Nggak ada jalan lain selain asyhadu alla ilaha illallah. Apa itu Bang? Holi, aku mau nanya nih Dek, apakah bapaknya Holi ini keras orangnya? Ada tuh perawakannya tuh keras karena dia orang dari justru aparat. Justru Papa kan memegang kendali di rumah gitu kan. Oh. Kita pun kalau keluar itu mesti ada, ya tahu sendiri kalau kayak Ferdi Sambo gitu kan. Gitu. Jadi kita dipantau terus sama Papa gitu kan. Jadi terkadang kalau kita beribadah juga tadi si Oli kita beribadah di gereja gitu kan. Terus kadang Papa itu pokoknya semua ditinggalin, nggak boleh harus ke gereja pada hari Minggu itu. Semua kegiatan di rumah itu
nonaktifkan dulu. Terkadang itu kita sampai 2 kali ke gereja gitu kan dalam hari Minggu itu. Ada yang ibadah pagi dan ada yang ibadah sore gitu kan. Terkadang itu yang difokuskan sama papa. Papa memang kental sekali sih kalau masalah ininya. Hanya kalau mama masih fleksibel orangnya. Hanya kalau papa nggak ada alasan gitu kan. Itu yang biasa kalau kita mau perang sama papa juga di rumah. Sebelum papa mengeluarkan statement, kita sudah takut tuh, kan? Karena memang didikannya papa juga keras gitu kan, anak-anaknya juga akhirnya kita juga sebenarnya saya pribadi sih menilai papa itu memang luar biasa itu loh. Makanya saya selama ini ikut papa terus dan mengabaikan mama. Justru yang sekarang ini saya lebih fokus ke mama karena aku melihat dari teman-teman muslim memperlakukan mamanya itu sangat-sangat luar biasa. Kenapa aku nggak bisa gitu kan? Sementara ini aku otoriternya papa di rumah sangat-sangat ketat gitu kan, sangat keras juga terhadap kita, terutama anak-anaknya. Saya aja main TikTok begini juga dipantau, di kamar aja ada CCTV. Jadi terus papa itu CCTV-nya secara online bisa ngecek kita dimanapun gitu kan. Terus kita bisa Jangan-jangan lagi typing lagi. Ini papa belum pulang. Kalau papa udah pulang biasa ketok-ketok kamar dulu ngelihat apa kita. Biasa langsung ditelepon, kamu jam segini kamu belum tidur sekarang. Ya udah biasa malam dimatiin pakai selimut, pakai bab cover gitu, terus main handphone gitu. Kayak gini sekarang yang saya lakukan. Ya hormati aja, nggak boleh yang namanya dibantah orang tua ya. Apalagi itu ibu gitu kan. Sedangkan ajaran di dalam Islam itu jelas di dalam Islam. Kita yang namanya membantah tidak boleh, keras tidak boleh, menghina, bicara kita terlalu keras tidak boleh. Bahkan mengatakan saja tidak boleh kepada ibu. Karena itu bentuk penolakan. Tapi kalau diucapkan berulang-ulang itu lain makna ya. Jangan salah. Itu lain makna itu. Nanti itu mah ya. Aduh. Siang lagi. Bunuh orang ketawa ini gimana ini? Kalau Bang Dewa nggak heran aku, Bang Dewa. Itu karena belum ngena dia tuh. Kayak gitu dia kalau belum kena tuh. Belum kena dia tuh kayak gitu. Holly tadi mau nanya Holly. Lanjut Holly, saya tuh mengalihkan loh Bang. Oh ya. Ini mau apa? Oh Bang Adi. Dulu ya. Kalau tadi bentar Bu, JJ dulu ya. Ini menyampaikan satu hal. Kalau tadi Bang JJ menawarkan dia putus-putus loh Bang Hadis. Mahadewa terkait tentang perhitungan itu ya. Maka saya pribadi secara terbuka ya menawarkan kalau mau mendalami Islam lebih luas terkait tentang Al-Quran dan tafsirnya, hadis tentang syarahnya, insya Allah ya kita terbuka ya. Kalau mau belajar, alhamdulillah kita sangat tenang saling membantu satu sama lain. Seperti kayak dagang obat nih Bapak JJ kan dagang obat nih, ngomongnya gimana sih ini? Memang begitu Bang Mahadewa. Oh memang begitu. Ya. Oh, Bang. Kenapa ketawa kayak gitu Bang? Itu ada yang tapping tuh. Zunun. Ihi itu katanya. Bang Adi, sebentar ya, Dek, Holly, itu Bang Adi naik, nggak kita tegur nggak enak. Permisi dulu, anak dewa yang kecil bangun. Kenapa? Ini. Anak dewa yang kecil bangun. Nggak enak juga ngobrolnya kalau misalnya dibatasi suara kan. Soalnya kan suara dewa kan keras ini. Dewa kan keras semuanya, atas bawah keras. Jadi besok aja. Bang Holly, nanti ada waktu besok jam berapa Bang Holly? Astagfirullah. Nanti aku share aja. Bang Mahadewa. Baik, siap. Dewa izin pamit dulu ya, Pak Amir. Dewa nggak bisa lama ya, anak Dewa bangun ini. Pak Alip, terusin ya Pak Alip ya. Pak JJ, semuanya. Siap Kakanda. Dewa besok pagi ada acara makan malam sama Mesut Ojil ini di Warteg Bahari. Jadi pagi-pagi harus bangun. Terima kasih banyak semuanya. Kita juga ini. Bang Holly, ditunggu nanti besok ya Bang Holly ya. Siap Bang. Besok siang. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siang ya? Ya, siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Bang Adi. Bang Adi. Selamat pagi. Selamat malam Abang.
Pagi, Malam. pagi. Malam. Terserah lah. Terserahlah. Pagi kurang 1 jam. Pak Amir, selamat malam. Yuk. Pak Alip, malam. Tadi Selamat Pak malam, Pak Pak Dokter. Luga ada di sini. Ternyata Ito Nora ini jingar juga ya, melawan Nabi Luga. Nabi sesat itu. Dia membawa kesesatan, untuk apa kita baik-baik? Kok bisa keluar? Masa Kok benar bisa dia keluar? ya ngaku nabi? Pak Luga kenapa keluar Dia tadi? kena peringatan dia juga. Jadi cerita sedikit masalah Bang Luga. Bang Luga itu pernah ditegur sama ajudannya Papa. Iya. Oh gitu. Pernah ditegur sama Di ajudannya. Jakarta. Di Jakarta. Di Jakarta. Sebelum kasusnya Bang sama Bang Dewa kalau nggak salah itu. Iya, benar. Itu yang gue bilang itu. Dia kan minta maaf dia sama Bang Dewa. Gara-gara dia tuh, kalau nggak salah menghujat dia ya. Ya itu kan sempat ditegur kan, ditelepon gitu kan. Tiba-tiba kok ditahu bisa tahu nomornya itu kan. Ditegur katanya jangan. Kenapa nggak ngomong kok tadi Holly? Makanya aku bilang tadi Bang Luga kamu diem, kamu nggak tahu saya, kamu pernah dapet. Oh. Aku Ya, tahu, ya, ya, ya. aku tahu tempatnya di Jakarta, aku tahu. Oh. Karena pada saat itu ada statement yang dia bilang masalah katanya dia mengaku sebagai nabi gitu kan, itu ditegur. Jangan kayak gitu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, tadi ya tepat lah, ditahan dulu amunisinya, jangan keluarin semua. Kan belum parah-parah Jangan amat apa-apa. juga. Kan kalau ada pertanyaan ini awalnya Bunda yang mengalihkan tadi. Mungkin ada pertanyaan itu, Bun. Oke. Siapa? Si Holly mau bertanya. Kalau untuk mempelajari misalnya nih suatu saat nanti saya ada niat mempelajari tata cara membaca bahasa Arab gitu, itu gimana tekniknya supaya bisa cepat tahu? Tanya ke Bang Hadis itu lebih paham. Ya belajar aja dari dasar. Banyak kok kawan-kawan yang belajarin, yang mau belajarin juga banyak. Ya makanya maksud saya Bang, dasarnya tuh seperti apa kalau suatu saat nanti saya misalnya tiba-tiba saya ada niat tuh mau belajar seperti itu gitu. Istilahnya saya awalnya mulai dari mana gitu dulu. Apakah harus bersahadat dulu atau bagaimana atau Waalaikumsalam warahmatullahi. Kalau belajar bahasa Arab tidak harus syahadat. Toh banyak juga orang Kristen atau orang yang di luar Islam yang bisa bahasa Arab gitu. Ya, kalau untuk mempelajari, belajar siapa saja boleh. Termasuk bahkan bener kan ya? Orang di Timur Tengah juga banyak tuh pintar bahasa Arab dia. Orang Kristen bahasa Arab juga ada, tidak ada salahnya. Cuman kalau mau pelajari, Mana aja? Tapi alangkah baiknya bersyahadat dulu. Ya Pak Alif nih kemana aja nih? oh siap Bang Trisan. Alhamdulillah ada baik kabarnya. Ya, lagi ngadem dulu ini beberapa saat. Berapa lama? Ya, hampir sebulan lah. Ini 3 bulan. Makanya baru nongol juga. Iya. Kalau masalah Bang Alif. Lanjut Bang Alif. Oke. Nah, lanjut. Iya tahu lanjut. Cuma nyapa aja saya kangen loh ini loh. Ini Siap, teman benar-benar. paling ganteng sedunia ini Kang Alif ini. Setiktok. Dunia pertiktokan. Iya. Ya lanjut Bang. Iya, kalau ya itu sih intinya kalau mau belajar. Tadi kan poinnya belajar bahasa Arab ya. Karena gini Bang, yang namanya untuk menjadi seorang Muslim itu kan tidak ada paksaan untuk masuk ke dalam seorang. Kalau mau mempelajari Islam itu boleh siapa saja gitu. Mau belajar, masalah dapat hidayah, masalah dia menjadi seorang Muslim itu kembali pilihan masing-masing. Kedua memang kehendak Allah. Kalau Allah menghendaki seseorang untuk menjadi seorang Muslim, ya memang Allah
yasrah sadrahu lil Islam gitu. Allah lapangkan dadanya untuk menerima keislaman gitu. Itu kembali lagi kayak gitu. Jadi kalau dia istilahnya yakin mau jadi seorang muslim, ya itu lebih baik kan gitu ya. Nah, itu kembali kepada pilihan masing-masing. Kayak gitu. Silahkan dilanjut. Oh, maksud saya gini. Ya, Bang Oli. Ya, jadi maksud saya gini, bukan masalah bahasa Arab, maksudnya bahasa Arab dalam Quran itu sendiri loh Bang, maksud saya. Bolehkah saya pelajarin atau ada persyaratan atau ketentuan-ketentuan yang harus sebelum membaca misalnya terjemahan Quran itu sendiri. Itu kan sekarang kan udah banyak secara era digital kan, bisa online gitu kan. Hanya kalau aku sih biasa kalau mau mencari itu yang real gitu loh, yang fisik, bentuknya fisik gitu kan. Jadi aku bukan berpatokan sama Google atau apa gitu, digital platform lain. Sama saya yang real gitu loh. Bisa nggak, ada nggak Quran itu diperjualbelikan secara bebas nggak untuk dibeli secara misalnya saya sebagai umat Kristen gitu kan, membeli itu terus apakah ada terjemahannya di bawah juga itu atau tidak ada sama sekali, cuma ada semua? Holly, kamu tuh ke toko Gramedia, Dek. Di situ ada jual, itu kita minta Al-Qur'an dengan langsung terjemahannya. Oh, ada ya, ada Kak, itu. Ya? Ada ya, Kak ya? Ada. Itu nggak apa-apa kalau kita beli. Soalnya nggak apa-apa, soalnya kan sebenarnya enggak, kita namanya juga beli. Dulu pun juga kan sudah yang sempat aku cerita itu, aku untuk mempelajari itu untuk membandingkan dengan kitab Kristen kan aku beli juga, padahal belum masuk Islam. Boleh agak gitu. Ada ketentuan gitu kan, nggak ditanyain gitu. Iya, gitu ya. Apalagi sekarang Holly enak loh. Kalau misalnya gini, dulu kan belum ada itu yang namanya internet ya. Masih apa dulu kan. Jadi kalau sekarang kita mau mencari ayat-ayat di mana yang mengatakan ini, di mana yang mengatakan itu, ya tinggal dicari. Kalau dulu kita yang nggak ada internet ini susah. Karena membuka itu semua setebal itu tuh bingung di mana ayat yang mengatakan bahwa Yesus itu adalah seorang nabi, atau bagaimana ceritanya Bunda Maria itu waktu mengandung Nabi Isa begitu. Itu enak sekarang, tinggal cari di Google, baru buka di dalam Al-Qur'annya, baca aja terjemahannya, nggak apa-apa gitu loh. Nggak diwajibkan itu harus berumat Islam ataupun harus pandai baca Iqra dulu, enggak usah. Ya maksud gitu. saya gini, saya tambahkan nih. Saya mau pelajari tuh part by partnya gitu kan, dari awal sampai berapa halaman sih itu, Kak? 600. Itu ribuan. 600. Oh, banyak ya? Al-Quran tuh 600 halaman, 6.236 ayat. 30 juz, 114 surat, 6.666 ayat. 6.200. 6.000 itu sudah setebal ini. 600 halaman itu, Bang. Jadi kalau misalnya Holly mau mencari yang inti-intinya aja, itu lebih bagus dulu begitu. Apa yang bimbang di dalam kitab dibandingkan dengan Al-Qur'an itu dicari, baru nanti ditulis di dalam buku bahwa dalam Quran tuh mengatakan begini, dalam Bible mengatakan itu. Seperti itu kalau pembelajaran loh, Holly. Betul. Oh iya, Kak. Setuju, Mbak Nora. Iya, Kak. Iya. Begitu. Saya boleh nambahkan nih? Silakan, nggak ada yang larang. Pak Holly, apa yang menghalangi Anda masuk ke dalam Islam ini? Apa? Iya, untuk masuk Islam. Atau apa gitu sih? Kami nggak maksa ya. Bisa aja kalau seandainya ada agama lain ya, ada Hindu, Buddha dan lain gitu loh. Apa yang kalau di Islam ini apa yang menghalangi? Kira-kira aja. Kalau itu privat jangan ceritakan. Kalau itu memang masalah umum kasih tahu. Biar dibahas lagi. Nggak ada Ustaz Alif mumpung nih, ini susahnya di beliau nih. Ini baru muncul nih sebulan yang lalu. Yang jelasnya saya cuma bisa memberikan kesimpulan bahwa agama Islam itu adalah agama baik, damai dan indah, itu aja sih. Kalau untuk secara privat nanti itu mungkin nanti sama Kak Nora yang saya bisa buka atau sama Bang Dewa atau siapa nantinya.
nanti ada yang privat ya. Kalau gitu ya silakan aja nanti. Tapi untuk kedepannya gitu ya, saya sih sering diskusi sama kawan-kawan non Muslim. Saya sering membawakan lagu anak TK. Pelangi-pelangi ciptaan Tuhan itu. Jadi siapa yang menciptakan pelangi? Kan kita sering diskusinya begitu, ya kan? Siapa yang menciptakan pelangi? Pelangi itu kan dari sirkulasi hujan. Siapa yang bercipta sirkulasi hujan? Siapa yang bercipta tentang matahari? Siapa? Itu tuh logika dasarnya di situ. Anjingku pula lah, gonggong-gonggong. Anjing gimana itu? Anjing juga ciptaan Tuhan. Iya. Anjingku ciptaan Tuhan. Jadi gitu, Bang. Kalau saya nih ya misalkan, saya menyembah Tuhan yang nggak menciptakan gitu. Yang mending saya ateis. Nah, pernahkah kita menguji masing-masing dari Tuhan itu yang ada di kitab suci, misalkan Weda, Brahma, Wisnu, Siwa, di Tripitaka, Abhidhamma Pitaka, Sata Pitaka, Vinaya Pitaka itu Tuhannya namanya Sangkatang. Diuji lagi apakah dia menciptakan. Kemudian di kitab Yahudi, Yodevape, dia kan menciptakan. Perjanjian baru, Bapak, dia kan menciptakan. Sehingga bicara Yesus. Nah, kemudian Allah Subhanahu wa taala, dia kan menciptakan. Pernah nggak di riset ini? Itu aja sih. Maka kalau sudah ketemu, masalahnya cuma tinggal nyali aja. Nyalinya begini nih, saya pernah ditegur sama mau dibilang ulama lah ya, mau dibilang kiai saya juga. Dia bilang begini, pegangan. Saat mau berbuat baik, ya saat kita lagi berbuat buruk, nyali kita berlipat-lipat, bawa cewek ke hotel, maaf ya kan, ya enggak, pacaran, bla 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 bla, nyali kita berlipat-lipat tuh. Makasih banyak. Gak ada yang kita takuti. Maaf saya potong. Gak ada yang kita takuti, Bang. Ntar, Bang. Ini saya nih ya. Maaf saya potong dulu, Kak Nora. Maaf ya Papa datang. Maaf ya aku turun dulu. Papa sayangnya. Tapi ini buat muslim juga semua ya. Silakan. Monggo. Iya, mohon maaf ya, datang. Kak Nora nanti lagi Ya, Kak Nora. Papa datang soalnya di depan. Dilanjut Dokter Adi, nggak apa-apa, sama aja kok posisinya. Nah, kemudian saat kita nyuri sendal di masjid, nyali kita berlipat-lipat tuh. Saat nyolong kotak amal di masjid, nyali kita berlipat-lipat. Namun saat berbuat baik, sholat, zakat, puasa, haji, di mana nyali kalian? Gitu. Kok ciut? Melempem. Digitukan saya, duduk di ujung masjid, gak bisa ngapa-ngapain. Dari situlah saya mulai pelan-pelan belajar baik ya. Saya bukan orang baik, tapi saya belajar baik. Maaf dulu ya, Pak Amir, Bu Bunda, pamit dulu ya. Insya Allah nanti kita berbagi lagi ya kalau ada Bang waktu. Hadis, Ya, Ustaz Ali, Bang Jojo ya. Ya. Terima kasih atas waktunya. Siap. Makasih ya Bang Hadis. Sama-sama, Bu. Bang, Assalamualaikum ini warahmatullahi ngomong-ngomong Bang Hadis yang pamit kan? Bang Adi kalau. Ya Bu, izin pamit. Ustaz Alim, kabar Bang Adi. Oh Bang Hadis, saya pikir Bang Hadis. Iya, Bang betul. Hadis kok baru naik? Besok malam Bang lagi, Bu, Hadis ya. kok naik? Enggak, kok naik tiba-tiba turun itu kenapa? Loh, belum turun tadi. Bunda salah lihat ya kayaknya, yo. Enggak, bukan. Maksudnya kenapa mau izin pamit turun? Kan belum diskus. Baterai tinggal 15% dan ini juga udah malam, mau tidur dulu, istirahat dulu, Bu. Oke. Pentingkan kesehatan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabarnya pindahan ya, Ustaz Alim ya? Iya, tapi nggak jauh. Dia dapat bocoran, pindahan katanya. Ya saya baru datang seminggu lah, belum sampai 5 hari lah di TikTok ini. Sebelum belum apa-apa udah dapat cobaan ujian. Biasa. Karena banyak yang baru kenal di sini saat itu. Betul. Karena makanya sayang harusnya kan. Tiba-tiba banyak yang baru, gitu, baru kenal gitu kan.
Betul. Ya kan? Ustaz Arif sebulan pas kesini banyak yang baru kan? Baru kenal kan? Banyak yang baru. Nah. Ya iyalah, karena dunia TikTok lebih luas. Lebih luas, betul. Iya, makanya aku memang merasa newbie. Ya, kita baru aja deh, anak baru deh. Banyak yang lupa. Itu ya Allah. Iya. Saya dengar Ustaz Arif pindahan katanya. Oh, iya. Iya, itu. Akun gimana, udah dapat belum? Udah bisa? Udah ya. Udah aman itu. Syukurlah. Ustaz Alif. Iya, lanjut. Ini Syarif Hidayatullah berkata di bawah ya. Ini di mana-mana pembahasannya agama terus ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah lah, daripada bahas dunia terus sibuk aja. Saya berapa tahun itu urusannya duit aja, nggak selesai. Di sini bahasa agama kan tenang, Bang. Mana Dokter Adi ini? Dia belum ada suaranya dari tadi. Dokter mana? Ini Dokter Adi nih. Iya, itu. Ini dari mana aja, Bang? Semuanya ini. Ya, Pak Alif dari Jawa Barat, saya Jawa Barat, Pak Amir dari Jakarta, itu orang Jawa dia. Itu Nora kayaknya orang Medan. Ini JJ Fakot Jawa Timur. Abang sendiri dari mana, Bang? Kalau saya posisi di Lampung ya. Kalimantan Timur. Kalimantan Timur. Iya, Samarinda. Apa yang di Lampung? Samarinda seberang. Di Kukar, Kutai Kartanegara, di daerah Tanah Hulu. Siapa yang di Lampung tadi? Bang siapa tuh? Bang Ali? Saya di Lampung. Tetangga saya. Gimana sih Jawa Barat ya? Pak Adi, dokter. Iya. Pak Tristan. Tadi apa Pak Luga, kabar? Kemana aja? Tadi Pak Luga datang. Tiba-tiba Pak Tristan bilang datang biawak. Saya ketawa. Bang Adi ini di atas, tapi kenapa typing ya? Nggak apa-apa, dia mungkin. Saya beri kesempatan yang bicara silakan. Pak Alif sama Pak Tristan kan udah lama nggak ketemu. Ya bicara aja Bang, nggak apa-apa. Daripada typing Terakhir saya komunikasi ya Pak Dokter ya, sama Pak Dokter ini tentang sholat ya. Tentang sholat ya. Dicat ya. Musa, tata cara sholat diajarkan ke Musa di PS Taha 9 sampai 14. Ya, aqimus shalah di zikri itu. Ustaz Alif, bisa jelasin nggak? Wis. Monggo Ustaz, jelaskan. Aku masih karatan. Sholat sebelum zaman Rasulullah. Ini yang dimaksud sama Dokter Adi gitu. Sama nggak sama zaman Nabi itu sholatnya gitu maksudnya. Saya cacatan itu. Pertanyaan saya gini. Iya. Di KS 8 surat Taha 9 sampai 14 itu kan perintah sholat ada kepada Nabi Musa. Yang saya tanya, di mana dalilnya tata cara sholat kepada Nabi Musa? Silakan. Dalilnya perintah ada, tapi tata cara sholatnya di mana? Beritanya tuh di Maryam 31 ya. Iya kan? Kepadaku diwariskan sholat. Wow, Sony bisolah. Nah, Sony bisolah. Itu yang Nabi Isa. Gimana tadi? Enggak, sebenarnya kalau para nabi, contoh-contoh yang konkret aja yang disebut nama lah, misal Nabi Isa dan Nabi Musa, kita jangan kemana-mana dulu ya, yang itu aja dulu. Bahkan sebenarnya kalau Nabi Ibrahim pun ada sholat semuanya. Masalah prakteknya, tapi esensinya semua sama. Pertama, mengingat Tuhannya, mengingat Allah, berzikir kepada Allah dengan kalimat-kalimat tentu yang sesuai dengan yang diajarkan dari Tuhannya gitu. Nah, gerakan, kalau masalah gerakan itu tidak harus 100% sama. Masalah gerakan sholat, dalam artian ya, di dalam Islam itu makanya disebut ajarannya sudah sempurna, itu lengkap bagaimana tata cara sholatnya.
Solu kama ra'aitumuni usolli gitu kan. Nabi kami itu mencontohkan bagaimana praktek tata cara sholat itu melihat apa yang dilakukan oleh Nabi kami. Pergerakannya, dari takbirnya, mengangkat tangan, ruku, sujud, dan seterusnya. Nah, sholatnya pada zaman Nabi Musa, Al-Quran tidak detail menjelaskan. Tidak dijelaskan apalagi secara detail ya. Bagaimana praktek sholatnya, kan ada sih gambarnya seperti contoh bagaimana disuruh dia melepas kaki dan alas kaki atau membasuh tangan itu, hal-hal seperti itu kan ada tuh. Bahkan di kitab PL pun ada. Nah, detailnya seperti apa lengkapnya kami tidak harus tahu. Tidak harus tahu. Kami cukup tahu bahwa mereka itu adalah sholat. Itu pertama. Apa itu sholat? Kan nama lain sholat itu adalah, pertama kan wa aqimis sholah lidikri, dirikanlah sholat untuk mengingatku. Berarti sholat itu adalah dikir. Tapi yang wajib, yang diharuskan, yang diperintahkan, yang ditentukan masalah tata cara ucapan doa bacaannya kan gitu ya. Termasuk juga ini as-sholatu nama lain itu ad-du'au. Jadi isi di dalam sholat itu kan doa di sana. Iya, secara bahasanya ya. Makanya ketika secara bahasa lugatan iya. Makanya bisa diterapkan kepada para nabi sebelumnya. Masalah contoh, apakah mereka sama persis sholatnya seperti Nabi Muhammad? Tidak harus, tidak sama, kami tidak masalah. Tapi esensinya, poinnya adalah mereka sholat, mereka berdoa, mereka mengingat Tuhannya, dan mereka menyembah hanya satu Tuhan. Poinnya di situ, Pak Dokter. Kalau dituntut lebih lengkap lagi seperti yang dimau, saya cukup sampai di situ. Yang lain mungkin untuk menjawab. Paham. Oke, benar yang dikatakan ada Ustaz wudu ya. Alif. Wudu itu adanya di hadis qudsi tentang Nabi Musa. Ada tata caranya mirip. Kalau sholat susah nyari. Di Al-Quran juga ada cara berwudu. Ya, zaman Nabi Musa itu ada. Pertanyaan saya adalah di Taha 9 sampai 14, Allah memberi perintah kepada Nabi Musa untuk menjalankan perintah salat. Itu perintah salat. Tapi tata cara salat itu yang mau saya tanya, di mana dalilnya khusus untuk Musa? Oh, sholatnya yang Musa. Gini loh Pak. Misal gini ya, misal tentang puasa. Ini kita ambil kiasnya. Kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum. Jadi diwajibkan sebelum kamu puasanya, ya sama puasanya. Sahurnya jam sekian, bukannya jam sekian gitu. Bukan puasa. Sama. Enggak, ini kias. Ini mengkiaskan dulu. Nah, kias dulu. Nah, kemudian sholat ya di zaman dulunya dikasih tahu di Quran itu pada sholat. Tentu sholatnya menurut saya ya sama sebagaimana Rasulullah. Gitu. Cuman ada satu perbedaan menurut saya. Ini terakhir Bang. Ada satu perbedaan, ya ini masalah Fatihah. Nabi mengaku hanya kepadaku diberikan 7 ayat yang diulang-ulang itu Fatihah. Mungkin sebelumnya cuma 5, nggak nyampe 7. Kalau gini Bang, kalau saya mencermati yang disampaikan oleh Ustadz Alif tadi benar. Sebenarnya Nabi Musa, Nabi Ibrahim itu ada sholatnya. Seperti sholat berdiri tegak memohon kepada Allah. Sholatnya Nabi Musa. Terus sujud saja. Terus menerus sujud. Isinya ya doa sama. Kan sholat lugatan ad-doa. Kan gitu benar katanya Ustadz Alif. Cuma katanya Ustadz Alif tadi, di agama kita itu lebih komplit. Artinya digabung, ada penggabungan. Digabung ada tegaknya, ada rukuknya, ada sujudnya, ada duduk di antara dua sujud. Artinya lebih komplit di Islam. Karena secara sholat secara istilah ya Bang Alif. Itu muftatahatun bit takbir wa muhtatamatun bit taslim, kan ya kan? Aqwalun wa af'alun. Aqwalun wa af'alun muftatahatun bit takbir wa muhtatamatun bit taslim. Dengan takbir, diakhiri dengan salam. Iya, itu secara spesifik ke Islam. Jadi digabung sudah. Nabi Musa sudah ada di dalamnya.
Nabi Ibrahim sudah ada tata cara sholat di dalamnya, pelengkapnya ada di Islam pelengkapnya. Sebagaimana hadis yang dikatakan Sebelumnya juga Ustadz Islam, Alif Bang. tadi, lihatlah saya sholat, katanya Nabi kan. Ra'aitumuni usalli. Itu tata cara Nabi sudah seperti itu. Seperti yang kita lakukan setiap hari itu sudah. Tapi kalau sujud ya jelas lah, misalkan suara 219 kan watakol baka pisajidin. Jadi kami melihat pergerakanmu di antara orang-orang sujud. Jadi nasab Rasulullah itu menurut Ibnu Mas'ud itu sujud semua sampai ke Nabi Ibrahim. Orang sujud semua. Sebenarnya ada, Kalau Bang. sujud, Kalau kita melihat beberapa ayat Al-Quran itu ada. Makanya kesempurnaan tata caranya itu yang tidak dijelaskan. Kita patokan barometernya kan dari kita. Contoh nih, ketika Sayyidatina Maryam, ya Maryamu knuti lirabbiki wasjudi warka'i ma'arrokiin. warka'i ma'arrokiin, betul. Disuruh sujud, disuruh ruku gitu. Kan gitu ya. Cuman nggak Tapi lengkap sampai beda, Bang. salam-salamnya ya ada. Sujudnya pada saat Adam dengan sujudnya siapa Ini tadi? Dokter Siti Adi Maryam. ada nggak nih? Pak Dokter, Ya, siap. kalau ruku sujud itu ada, itu Ada. Enggak, pertanyaan ada, saya tadi. kan di konteksnya surat Gini loh, Taha Pak. Gini loh, 9 Pak. sampai 14, jangan melebar ke Paham, mana-mana paham, dulu. Paham? Jadi Seorang gini loh, Kalau surat nggak ada, Toha. jawab aja nggak Coba, ada, kan selesai. Bang Kita Alif, bilang nggak ada. kalau ada kemarin. ayat Al-Quran Nggak dibaca ada. saja Toha itu. Coba dibaca Tidak ada, Pak. biar Pak paham Dokter. bahasa Nggak ada, Arabnya. Pak Dokter. Nah, ada. Ada, ya itu nggak apa-apa. Kalau nggak ada itu. Jadi kita topik lain aja, Pak. Jadi saya bukan, kita kan komunikasi, diskusi, bukan Siap. menghujat di sini, hanya bertanya. Iya, nggak ada. Ya, jadi ini Yesus atau Isa 100% Muslim. Ini topiknya ini kan. Oke, ini tadi topiknya mulai jam berapa ini tadi, Pak Amir? Jadi Ya, kita dari tahu pagi, Yesus Pak. itu Pak disunat Amir ini pada- manusia robot. Ya, Pak Amir sering ngundang saya, tapi lagi sibuk. Ketika saya longgar, Tapi saya lihat tadi Pak Luka datang, akhirnya pindah ke room lain, ketemu Pak Tristan. Pak Tristan lompat ke sini lagi. Baik. Yang saya Iya, tahu saya Isa dikit ini, tadi. Dikit tadi. yang kita luruskan. Ini judul ya, kita bahas judul ini. Yang saya tahu Yesus itu disunat pada hari ke-8. Dan Yesus itu dibaptis. Itu 2 poin yang nggak bisa disangkal. Jadi Ya. kalau Isa itu disunat pada hari keberapa? Bisa nggak dalilnya ditampilkan di Oke. Al-Quran? Oke. Isa, Sebenarnya Isa itu sunat- diangkat. Bentar. Bentar, Bang. Monggo. Di dalam sunat itu kan syariatnya Musa, bukan. Sunat kan Bapak tahu di kitab Yohanes. Sunat itu adalah di zaman sebelum Musa. Kalau kita mau ngikutin aturan, harusnya bukan mengikuti yang ada pada Yesus, yang ada pada Ibrahim. Misalkan Ya, anaknya usia berapa tuh Ismail di Hitan gitu. Usia berapa Ishak di Hitan? Nabi Ibrahim aja usia berapa di Hitan gitu, di sunat. Apakah ada keharusan di hari ke-8? Kan nggak ada, Pak. Jadi kalau mengaitkan dengan tema ini, menurut saya nggak pas ya, karena masalah Muslim atau tidak Muslim ini masalah ketuhanan menurut saya, bukan larinya ke syariat. Gitu. Ketuhanan. Tadi pertanyaannya gimana? Dikaitkan dengan sunat maksudnya? Baik, jadi yang saya tahu bahwa sunat itu adalah perjanjian antara Allah kepada Abraham dan keturunan Abraham dari garis Ishak. Jadi semua orang keturunan Abraham dari Ishak itu wajib sampai sekarang disunat pada hari ke-8. Musa hari ke-8, tentang Musa, kalau Musa hampir-hampir nggak disunat, hampir-hampir mati ya karena nggak disunat ya. Paulus itu hari ke-8, Yohanes Pembaptis hari ke-8, Yesus hari ke-8, karena mereka keturunan Abraham dari Ishak, ya.
Beda. Kalau Musa, Musa itu ini saya lupa ingat. Musa disunat juga. Hampir nggak disunat dia, makanya mau dibunuh dia. Mau dibunuh Tuhan. Oh, padahal Musa yang nerima Taurah loh. Iya. Sunat itu bukan Taurat. Sebelum Taurat Nabi Musa. Sebelum Taurat turun, udah ada perjanjian sunat antara Allah dengan Abraham. Taurat itu yang mengabadikan itu siapa, Pak Dokter? apanya? Yang mengabadikan tentang informasi perjanjian Allah dengan Abraham itu siapa? Maksudnya? Yang menulis itu kan di kitab Keluaran apa Kejadian? Jadi gini, Bible itu terdiri dari perjanjian lama dan perjanjian baru. Ini kitab perjanjian. Pertama-tama perjanjian itu sebenarnya ada di Taman Eden. Perjanjian antara Tuhan dengan Adam. Perintah perjanjian itu di taman ini banyak pohon-pohon. Tetapi di tengah taman itu jangan kamu makan buah pohon pengetahuan. Itu perjanjian. Di sajarota itu, Ustaz. Itu perjanjian. Tapi karena perjanjian itu dilanggar, makanya ada lagi perjanjian kepada Nuh. Baru setelah itu perjanjian antara Allah dengan Abraham. Baru ada perjanjian lagi antara... Saya izin potong di sini sedikit, Pak Dokter, maaf. Semua informasi ini berada di dalam kitab Torah Musa, benar nggak? Benar. Nah. Tapi Musa kan diperintahkan menulis. Bukan berarti atas perjanjian. Bukan mengamalkan. Bukan di bawah naungan Musa. Bukan tunduk kepada Musa, Abraham, bukan. Sebelum Musa ada, Abraham sudah ada. Jadi Musa itu... Iya, Pak Dokter, maksud saya begini. Taunya kisah Abraham yang jaraknya ratusan tahun karena ada kitab Torah Musa, bener nggak? Betul. Bukan, bukan Taurat Musa, bukan karena ada Musa. Ya, Taurat Musa itu ada 5 kitab ya yang ditulis Musa. Iya. Tapi itu atas penglihatan dan perumpamaan. Karena Bible itu ditulis atas perintah Tuhan melalui penglihatan dan perumpamaan. Penglihatan itu adalah nubuat atau wahyu. Perumpamaan itu adalah gaya bahasa penulisan. Wahyu bukan penglihatan lah, Pak. Menurut ini, penglihatan ini, baca Hosea 12 ayat 11, Tuhan memberikan penglihatan dan perumpamaan kepada para nabi. Penglihatan yang dimaksud di situ nubuatan. Nubuatan yang dimaksud itu wahyu. Nubuat hal-hal yang akan datang. Ya, itu sama dengan wahyu. Wahyu pun hal-hal yang akan datang. Kalau wahyu itu kan nggak tentang hal yang akan datang. Bagaimana aturan yang harus terjadi waktu itu, aturan tentang hukum-hukum. Loh, zaman Musa, ketika dia diperintahkan untuk hanya menyembah satu ilah saja, itu kan berlaku saat itu, Pak. Ya, bukan cuma saat itu, sampai sekarang kan berlaku. Nah iya, artinya bukan tentang nubuatan, tentang perintah, aturan yang harus dijalankan pada zaman Musa dan seterusnya. Kalau nubuat itu kan peristiwanya tidak terjadi waktu itu, tapi untuk yang akan datang. Jadi gini, hukum Taurat. Lagian taman tadi, Ustadz, di sana diartikan surga sama Kristen itu. Taman tadi ada bacaan taman kan? Ada taman di taman. Baik, ya, itu surga katanya. Mulai dari nol. Enggak, gini, boleh saya ikut bicara nggak kira-kira? Silakan. Apa saya kurang ngerti gitu kan? Kuncinya ini judul Yesus garis miring Isa alaihissalam 100% Muslim. Nah sekarang gini, di Kristen, aku mau tanya boleh kan kira-kira? Silakan. Yesus itu Tuhan atau apa? Baik. Manusia kalau pemahamannya. Pengakuan Yesus sendiri. Pengakuan Yesus sendiri kepada Yohanes di Pulau Patmos bahwa Yesus itu adalah yang maha kuasa. Nah sekarang gini, Allah itu siapa? Jadi Allah itu dalam persepsi pendapat Kristen itu
Allah itu ada 3 Tritunggal atau Trinitas itu yang terdiri dari Bapa, Firman, dan Roh Kudus. Bertentangan. Ya. Nah, sekarang gini, entar dulu. Berarti kan Allah bukan Tuhan, Yesus Tuhan. Sekarang aku tanya, yang menciptakan Yesus siapa? Jadi ini iman Kristen saya terangkan ya. Jadi yang di Iya, sorga nggak itu apa-apa, karena ada Bapa, Firman, Roh Kudus. 1 Yohanes 5 ayat 7. Itu kita pahami dengan cara pemahaman sendiri ya. Jadi ini serius. Kristen ini. Iya, saya serius. Saya ngomong artinya kita hidup di dunia punya akal dan pikir, ya kan? Karena aku orang awam. Aku tidak hafal Al-Quran. Aku orang kampung, tidak ada hafal apa-apa. Sekarang begini, saya tanya. Karena di situ Tuhan, kita bukan bicara Allah, bicara apa? Ini kita bicara Tuhan. Yang menciptakan seluruh dunia adalah Tuhan. Ya kan? Tuhan tidak diperanakan dan tidak dilahirkan. Kenapa Yesus dilahirkan? Baik. Jadi saya bilang kita nggak bicara dulu kitab suci. Enggak, ini kita akal pikir, Pak. Saya jawab. Saya ini Adi. Adi itu memiliki roh, jiwa, dan tubuh. Roh, jiwa, dan tubuh 3, tapi 1. Jadi Adi, fisiknya bernama Adi, tubuhnya bernama Adi tadi, rohnya bernama Adi, jiwanya juga bernama Adi. Jadi Adi itu terdiri dari roh, jiwa, dan tubuh. Adi ada 1. Jadi saya, Adi, memiliki roh, jiwa, dan tubuh. 3, tapi 1. Jadi iya benar, Pak. Saya beri contoh juga 1. Karena saya paham maksud Bapak tadi, paham saya maksud Bapak. Gula cuma 1, tapi bisa memaniskan semua rasa. Itu sama. Kan begitu. Gula 1. Kowe sekarang gini. Iya, sekarang gini. Masih 2 itu. Coba kalau gula 1. Enggak ada, enggak. 2. Enggak ada 2 gula. Gula tetap 1. Tetap gula. Cuman gula yang bikin manis. Baik. Saya kan ngomong tadi bahwa saya memiliki roh, memiliki jiwa, memiliki tubuh. 3 tapi 1. 3 tapi 1. Bukan cuma 3, Pak. Kalau roh itu semuanya ada. Setiap makhluk yang hidup di dunia ini semuanya ada. 1. Ya. Semuanya ada punya, tapi cuma 1. Ya seperti saya beri contoh tadi. Gula itu cuma 1, tapi bisa memaniskan semua rasa. Kan begitu. Saya beri contoh. Gula kalau kita masukkan ke dalam air, ketika kita masukkan, kita masih bisa lihat. Ketika kita aduk, dia hilang. Hanya timbul rasa manis. Yesus itu kan ada ruhnya, Pak. Yang menyembah ada ruhnya. Berarti ruh sama ruh saling sembah itu. Enggak mungkin lah, ya kan? Enggak mungkin lah ruh sama ruh. Jeruk makan jeruk itu. Jadi saya menerangkan apa yang saya pahami, ya kan? Iya, Ustaz, benar, Ustaz. Itu yang saya pahami, yang saya terangkan. Jadi enggak apa-apa, kita kan di sini kan hanya sharing gitu loh. Betul, Pak Udin, saya terangkan bahwa di sorga itu ada Allah. Allah di sorga? Di sorga itu ada Allah, yaitu Bapa. Bapa itu memiliki firman. Nah sekarang saya mau tanya, Bapak itu siapa? Kan gitu. Dulu, di surga ada Allah. Kalau di dunia nggak ada Allah berarti? Nggak, di surga saja yang ada. Kita bicara di surga dulu, yang di surga dulu ya. Yang di surga itu ada Allah Esa ya. Allah yang Esa itu adalah Bapa, Bapa yang memiliki firman, Bapa yang memiliki napas, yaitu Roh Kudus. Ketiganya 1. Sama seperti roh, jiwa, dan tubuh. Ketiganya 1. Nah itu pemahaman Kristen. Dan ini tidak akan bisa dipahami non-Kristen. Itu Pak. Ya, tapi kalau kami kan pemahamannya kan Allah itu sudah Esa. Karena dia Esa, dia semuanya menguasai kan begitu. Makanya itu kan perbedaan kita Pak. Tapi kalau masalah Yesus kan lain lagi. Nah, yang bisa mengenal Yesus hanya Bapa. Yang bisa mengenal Bapa hanya Yesus. Yang menciptakan Bapa siapa? Bapa nggak diciptakan. Ada Yesus sendiri. Pun nggak diciptakan.
Apakah firman itu diciptakan? Sekarang kan gini, Bapak kalau nggak ada ibu nggak bisa kita diciptakan. Jadi makanya aku bilang, Pak, bahwa memahami Bible itu atau Alkitab itu dengan cara Alkitab, jangan dengan cara pemahaman sendiri di luar Alkitab. Ya, gitu. Enggak, karena kan kita akal pikir ada, Pak. Ya, makanya parameter Bapak menilai Bible cara Al-Quran. Makanya saya tanya tadi, saya tahu Musa, ada Musa di Alkitab, di Bible, ada juga Musa di Al-Quran. Kebetulan saya baca surat Taha 9 sampai 14, ada perintah sholat kepada Musa. Perintah ada, tapi tata cara untuk menjalankan perintah sholat itu tidak ada dituliskan. Itu saya baca, jadi, Pak. Ini pertanyaan saya tadi kan gini, ya. Yesus itu Tuhan atau bukan, kan begitu? Baik, jadi datanya kan jawabannya Tuhan atau bukan, Bapak itu aja. Pak, ada konteks, ada perikop ayat firman Tuhan, berdasarkan itulah kita bicara. Kalau hanya umum kita bicarakan, yang Bapak pahami kan berbeda dengan saya pahami. Kita tidak akan nyambung karena pola dasar kita diskusikan umum, ya kan gitu. Enggak, artinya kan memang saya kan tanya hanya iya atau bukan, kan gitu. Yesus itu Tuhan apa bukan, kan begitu? Iya, coba dijawab dulu, Yesus itu Tuhan apa tidak? Ya, Yesus Tuhan. Yesus Allah. Nah, Tuhan. Yesus Nabi. Banyak panggilannya. Sesuai dengan enggak, iya, aku ini tanya. Kan ya, enggak bisa lah kayak saya udah jawab Yesus, kan? Iya. Yesus itu Tuhan. Yesus Raja, Yesus anak domba, banyak panggilannya, Pak. Jadi Bapak berarti jawab panggilannya yang banyak. Yesus Tuhan, saya jawab ya. Oh, Yesus Tuhan, ya. Sekarang terus Allah Tuhan Allah juga. Itu siapa? Jangan Allah itu. Allah. Ya Allah tahu, tapi tulisannya Allah 2L. Ya jangan, kalau ke Yesus Allah, kalau ke saya Allah Subhanahu wa taala. Karena L-nya double kan, Pak? Baik. Jadi saya terangkan menurut data yang tertulis. 1 Yohanes 5 ayat 7 tertulis di sorga itu ada Bapa, Firman, dan Roh Kudus, ketiganya satu. Firman yang ada di sorga itu adalah Allah. Yohanes 1 ayat 1, pada mulanya adalah Firman. Ini bisa dulu, Pak. Firman itu apa, Pak? Firman, Pak. Ya. Firman itu tanya Allah itu siapa? Gitu aja. Saya jawab. Kemudian saya udah jawab itu tadi, Bapak nggak bisa juga terima. Nah, kan Allah Bapak itu Bapak. 1 Korintus 8 ayat 6. Enggak, sekarang Bapak gini. adalah satu-satunya Allah yang benar. Ya, ada kalau Allah yang benar berarti Yesus ini ya Allah yang salah berarti. Kan ya? Allah yang benar, Allah yang salah. Makanya saya bilang pemahaman Bapak bertanya, silakan saya menjawab. Jangan iya, Bapak bertanya, Bapak sendiri jawab. Enggak, karena kan gini, saya kan mau tanya. Mau tanya kan artinya Yesus tadi kan Tuhan. Ya. Artinya sekarang Allah itu bapaknya Yesus kah atau apa, kan gitu maksudnya? Baik. Jadi saya jawab dulu dengan ayat, saya bacakan dulu Pak ya, data saya jawab dengan baca. Data. 1 Korintus 8 ayat 6 saya bacakan. Di mana ayatnya itu saya buka, ini ada perjanjian lama, perjanjian baru saya pegang. 1 Korintus 8 ayat 6, perjanjian baru. Silakan Pak, kalau bisa ditampilkan. Iya, ayo baca dah. Oke, saya bacakan. Namun bagi kita hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa, yang daripadanya itu Allah saja berasal segala sesuatu, dan untuk Dia kita hidup. Betul. Dan satu Tuhan saja, yaitu Yesus Kristus. Saya yakin juga. Yang olehnya segala sesuatu telah dijadikan, dan yang karena Dia kita hidup. Benar itu Pak. Aku nggak nyalahkan, benar. Betul, jangan diselewengkan, benar itu. Ya. Betul, sesuai dengan Islam. Sesuai akal pikirku itu, masuk akal. Jadi artinya sesuai Bang Udin. Iya. Nah, aku yang hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa. Hanya ada satu Allah saja, itu Bapak-bapak.
Itu betul, yang Pak. yang daripadanya berasal segala sesuatu. Berarti dia Tuhan. Daripadanya. Sebentar. Daripadanya siapa kembalinya? Ke Bapa apa ke Allah itu? Daripada Bapa berasal firman. Berasal juga Firman. Roh Kudus. Ya. Firman itu apa, Roh Mas? Kudus, Berasal firman. Firman itu perkataan Allah. Oh, ucapannya Allah. Ya. Iya, masalahnya aku nih kurang ngerti kalau firman tuh masalahnya kan maksudnya Iya kan tuh tanya, ini firman banyak sini namanya orang namanya firman juga. enggak, masalahnya Bukan gini, jadi- Pak. Kalau di Bapak tadi benar, semua masuk akal di saya. Kalau Allah Iya. itu Bapak, artinya segala yang menciptakan semuanya yang ada di dunia. Betul. Iya betul. Percaya saya. Samawati wal ard, betul. Kalau roh Bapak- itu memang Tuhan, percaya saya. Roh Nah, memang Tuhan gimana? Diam dulu, diam. 1 Korintus 8 ayat 6 saya terangkan dulu. Oh. Namun bagi kita hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa, yang daripadanya Bang Udin jangan ketawa, Bang Udin. berasal segala sesuatu. Udah batuk nih. Nah, Oh, jadi betul. dari Bapa berasal sesuatu, termasuk firman berasal dari Bapa, termasuk Roh Kudus berasal dari Bapa. Roh Kudus itu nafas Allah, Iya. Oh, Roh Kudus, nafas Allah berarti. nafas Allah, ya. Roh Kudus itu nafas Roh Allah. Kudus. Jadi nafas Oh, Allah, Allah bernafas sama jadi Roh perkataan Kudus Allah gitu. dengan Allah bisa nggak dipisahkan? Memang, berarti kan kesimpulannya tadi di Bapak saya bisa nangkap. Bapak bilang dari Roh Kudus semuaan benda-benda yang ada tanpa Roh Kudus nggak bisa hidup, kan begitu, Pak? Saya nangkap punya Bapak. Bang Udin, saya mohon maaf pamit Bang Udin dulu ya. Ya. Loh, kok pamit? Ya udah jam 12 ini ya kan. Makasih Pak Udin. Pak Ya, Tristan, Pak saya pamit Amir, dulu. udah jam Sebelumnya 12 ya. mohon maaf Pak siapa? Bang Amir, mohon maaf. Ilal liqa, ma'assalamah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf kalau ada salah kata, ada sanak semua. Oke. Yuk, Bang Anu